Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, perkenankan kami menghadap hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan Komsel Kebaikan ini. Tuhan, sebentar firman-Mu akan disampaikan. Kiranya kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami semua dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah semuanya itu hanya bersumber daripada Engkau saja. Sehingga kami boleh belajar bersama-sama untuk akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Apa ini? Iya, iki. Coba. Oh ya, oke. Terima kasih. Ini saya langsung ya? Ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin kalau nanti ada apa ya, kata-kata yang mungkin kurang pas karena pikiran saya agak terganggu. Marilah kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 yang bunyinya demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Saudara-saudara, bagian dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Indah pada Waktunya. Indah pada waktunya adalah kalimat yang sudah sering kali kita dengar. Kesannya puitis, romantis, penuh harapan, penyemangat, menghibur diri ketika kita atau orang lain dirundung masalah atau kemalangan. Itu kalimat yang pasti benar. Karena sumbernya dari firman Tuhan. Kalimat senada adalah badai pasti berlalu. Contoh yang lain misalnya, bunga tak mekar semalam. Saudara-saudara, itu adalah kalimat penghibur. Walaupun kenyataannya menyakitkan. Tapi harus diterima, itu kan kenyataan. Biasanya, seseorang itu akan kembali bersemangat untuk menggapai harapan. Jadi marilah kita gunakan kalimat itu dengan bijak. Saudara-saudara, ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Bagian daripada syair lagu itu berbunyi, segala yang terjadi di dalam hidup ini hanyalah misteri ilahi. Saudara-saudara, tepat dan benar sekali kata-kata itu.
Dalam perjalanan hidup ada banyak perkara yang sukar kita pahami. Selain keterbatasan pikiran dan logika manusia, kecuali Tuhan memberikan hikmat pengertian atau menyingkapkannya, banyak hal akan tetap menjadi misteri sampai akhir hidup kita. Saudara-saudara, benarlah apa yang ditulis oleh pengkhotbah bahwa manusia tidak dapat menyelami atau memahami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Contoh misalnya saja, seseorang yang mengalami atau menderita penyakit kronis, mengeluh. Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan aku? Keluhnya. Seseorang tersebut sukar memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh. Sebagian orang juga mungkin tidak dapat memahami atas kematian orang yang dikasihinya. Mungkin saja suami, istri, atau anak-anak. Orang tua. Lalu kecewa, protes kepada Tuhan. Saudara-saudara. Padahal seseorang tersebut adalah orang yang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengerti ada jaminan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam pengkhotbah pasal 3 ayat 4 itu mengatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Amin. Saudara-saudara, laut mana yang tak berombak? Bumi mana yang tak tertimpa hujan? Jadi segala sesuatu dalam kehidupan ini pasti memiliki kesulitan, tantangan, risiko, dan kebahagiaannya tersendiri. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, dan beriman kepada Yesus Kristus, marilah kita berpegang teguh pada janji firman-Nya bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yakinlah bahwa sekalipun saat ini kita tidak dapat memahami apa yang terjadi, namun kita harus tetap percaya. Orang percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita berpegang teguh pada janji firman-Nya. Saya ulang, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yakinlah bahwa sekalipun saat ini kita tidak dapat memahaminya, namun Tuhan sedang dan terus mengerjakan suatu karya yang mengagumkan. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak selalu menuntut umatnya untuk memahami apa yang sedang terjadi di bumi. Tuhan hanya menginginkan umatnya percaya bahwa Tuhan memegang kendali dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun ada banyak perkara yang masih menjadi misteri dan sukar kita pahami.
Marilah kita berpegang teguh pada janji firman-Nya. Maukah kita? Jangan mengandalkan otak kita yang terbatas. Marilah kita mengandalkan kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Tetap dan terus mengandalkan kebaikan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Maaf ya saudara-saudara, suara saya fales. Tetapi lagu pujian ini membawa pengharapan yang nyata. Saudara-saudara, dengan taat dan percaya, segalanya akan indah pada waktunya. Hidup akan terasa lebih mudah untuk dijalani. Hari-hari yang sulit juga akan terasa lebih indah. Punya harapan akan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari juga akan membuat kita lebih menikmati hidup. Contoh, Ayub, saudara-saudara. Ketika Ayub dirundung masalah dan penderitaan yang bertubi-tubi, tubuhnya itu penuh bara atau borok, anaknya mati, hartanya ludes. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Ini bisa kita baca di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 9. Saudara-saudara, Ayub dengan kesabarannya, ketaatannya, kesalehannya kuat menghadapi kesulitan dan masalah. Dengan kesalehannya, taat, percaya, Ayub dipulihkan. Ayub mengalami masa indah pada waktunya. Tuhan memberkati Ayub lebih daripada dalam hidupnya yang terdahulu. Luar biasa. Firman Tuhan, karya Tuhan, janji Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memperhatikan Wahyu. Kitab Wahyu pasal 15 ayat 3 yang mengatakan demikian. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya,
besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang maha besar, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Amin. Saudara-saudara, indah pada waktunya merupakan firman Allah, karya Allah yang mengagumkan, besar, ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saudara-saudara, lagu ini merupakan lagu pujian dan pengakuan dan mengingatkan kita atas kebesaran dan keajaibannya, keajaiban Tuhan. Jadi saat kita memuji Tuhan, marilah kita memujinya dengan penghayatan, merasakan, sehingga memperoleh makna yang dalam. Itulah mengapa begitu penting bagi setiap orang percaya, orang Kristen, untuk memahami betul makna dari kata indah pada waktunya. Saudara-saudara, indah pada waktunya, Tuhan membuat segala sesuatu indah. Setiap momen dengan hidup kita memiliki tempat dan maknanya sendiri. Mungkin saat ini adalah waktu untuk bersabar, berharap, atau bertindak. Namun ingatlah bahwa di balik setiap perubahan dan tantangan, Tuhan selalu hadir, mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Khotbah pasal 3 ayat 11 juga mengajarkan kita tentang pentingnya menerima waktu dan musim dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Ini mengingatkan kita bahwa setiap musim memiliki tujuan dan keindahannya sendiri, dan bahwa kita harus bersabar dan percaya bahwa Tuhan mengatur segalanya dengan penuh sempurna sesuai dengan janji firman-Nya, yaitu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap Engkau untuk mengucap syukur dan terima kasih karena sudah pimpin kami untuk belajar bersama-sama akan bagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi berkat rohani bagi kami dan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Biarlah kami sungguh senantiasa dikuatkan sehingga kami boleh merasakan akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.